Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Cerita Teluh yang Menyerang Para Karyawan ya teman-teman. Cerita kali ini memasuki part yang ke-6 sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Rosid, Tari, Mika, dan juga Hani telah selesai melakukan ruqyah terakhir terhadap para korban. Kini kendaraan korban yang terkena teluh beling itu telah benar-benar membaik. Semua hal yang berkaitan dengan peristiwa hari itu sudah berakhir. Para karyawan dan juga karyawati yang tadi ditahan agar tidak keluar dan tidak pulang, kini sudah diperbolehkan untuk pulang. Raja dan juga Siva kembali tiba di kantor milik Rian tidak lama kemudian. Tepat saat para petugas medis dari kepolisian sudah selesai membereskan semua peralatan medis yang tadi digunakan. Rosid dan juga Mika tengah berbicara dengan Rian, sementara Tari dan juga Hani sedang membereskan semua barang yang tadi mereka gunakan untuk bekerja. Terima kasih banyak atas bantuannya. Aku sangat menghargai bantuan yang kalian berikan hari ini, ucap Rian. Sama-sama Pak Rian, kami dimintai tolong oleh Pak Faisal, jadi sudah jelas kami harus memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada Anda. Balas Rosid seraya berjabat tangan dengan Rian. Rian pun kini menatap ke arah Raja dan juga Siva saat menyadari kalau keduanya telah tiba kembali di kantor tersebut. Sebaiknya kalian berdua segera pulang lebih awal daripada yang lainnya. Aku tidak sengaja meminta Pak Faisal untuk pergi sementara waktu dengan alasan memintanya membantu membeli makanan untuk semua karyawan dan karyawati di kantor ini. Hani terus saja gelisah saat melihat Pak Faisal menatap marah ke arah kalian berdua. Jadi sebaiknya sekarang kalian segera pulang sebelum Pak Faisal tiba kembali di sini, saran Rian, tidak berusaha menyembunyikan apapun. Raja dan juga Siva pun saling menatap selama beberapa saat, kemudian menatap ke arah Hani yang masih sibuk bersama Tari. Wah, tampaknya kami berdua nanti akan mulai banyak bertanya nih kepada Hani soal kerjasamanya yang selalu terselubung bersama Anda, Pak Rian, ujar Raja yang merasa mencurigai sesuatu. Jangan hanya tanya pada Hani, kalian juga boleh bertanya kepada aku. Oh ya, panggil saja Rian ya. Tidak usah ada tambahan paknya. Usiaku tidak jauh berbeda dengan kalian kok, pinta Rian. Usia kami rata-rata masih 25 tahun. Hanya Rosid dan juga Raja yang berusia 26 tahun, saut Mika. Rian pun tersenyum kembali seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Berarti aku lebih tua dari kalian semua. Usiaku saat ini 27. Jangan terlalu dipikirkan. Usiamu tidak terlalu jauh dari usia Hani kok, ujar Mika dengan sengaja. Hal itu membuat wajah Rian memerah seketika, sementara Rosid, Raja, dan Siva kini berupaya menahan tawa mereka agar tidak meledak-ledak. Ternyata ada yang berkembang dengan cepat tanpa kita sadari, Jak, bisik Siva. Iya, aku juga sudah curiga dari tadi, balas Raja ikut berbisik. Sudah, apapun yang terjadi ke depannya, mari kita tidak perlu bertingkah seperti anak remaja. Kita sudah sama-sama dewasa dan sudah tahu bagaimana sebaiknya menyikapi suatu perkara, ujar Rosid menengahi seperti biasanya. Singkatnya kami merestui jika akan ada perkembangan, celetuk Mika sekali lagi, sambil menepuk-nepuk bahu Rian dengan tegas. Raja dan juga Siva kemudian benar-benar memutuskan untuk pulang lebih awal sesuai saran dari Rian. Kerjasama antara Rian dan juga Hani untuk menjatuhkan Faisal dari mereka berdua jelas tidak boleh disia-siakan begitu saja. Terutama Siva,
yang jelas tidak ingin Hani merasa usahanya sia-sia. Mereka lebih memilih naik taksi daripada harus memakai mobil milik Rosyid, karena mereka berdua tidak mau Rosyid harus kerepotan saat pulang bersama Tari, Mika, dan juga Hani. Menurut kamu, apakah Pak Faisal nanti tidak akan marah jika tahu kalau Siva dan juga Raja sudah pulang duluan? Apakah ada alasan yang bisa kita berikan? Tanya Tari kepada Hani. Bilang saja kalau Siva dan juga Raja ditelepon oleh orang tua mereka masing-masing karena akan menjalani pingitan. Ya mereka kan mau menikah. Sudah wajarlah kalau disuruh pulang cepat oleh orang tua, jawab Hani. Wah, tampaknya kamu sudah memikirkan hal itu lebih awal sebelum ada yang sempat memikirkannya ya. Dapat ide dari mana? Dari calonmu ya? Tebak Mika seraya tersenyum jahil. Hani pun langsung memasang wajah sebal ke arah Mika. Mik, jangan bikin aku malu di depan umum deh. Jangan sampai orang yang kamu maksud mendengar ucapanmu. Terus dia jadi salah paham dan mengira aku ini perempuan gampangan. Desis Hani mengungkapkan rasa takutnya dengan jujur. Loh, kok kamu jadi bawa-bawa hal tidak masuk akal begitu sih, Han? Mika, aku, Tari, dan bahkan Raja serta Siva itu tahu betul kalau Rian ada rasa sama kamu. Dia tampaknya tidak main-main dengan perasaannya, sehingga kami mendukung jika dia mau mendekat padamu. Kamunya yang jangan salah paham. Kamu harus bisa menilai dengan benar kali ini, karena Rian berbeda dengan laki-laki lain yang pernah mendekati kamu. Jelas Rosyid dengan suara yang pelan. Hani pun menggeleng-gelengkan kepalanya seraya tersenyum. Itu karena dia belum tahu asal-usul usaha Ras. Kalau dia sudah tahu, pasti dia akan pergi seperti laki-laki yang lain yang pernah mendekati aku, tangkap Hani dengan suara yang sama pelannya. Maka dari itu, aku nggak mau Mika ngomong sembarangan. Aku nggak mau dianggap terlalu percaya diri atau terlalu gampangan. Mika dan juga Rosyid pun saling menatap satu sama lain. Lalu mereka saling mengangkat bahu masing-masing setelah mendengar keinginan Hani. Tari hanya bisa merangkul Hani seperti biasanya, tanpa mengatakan apa-apa. Ia jelas tahu kalau Hani mungkin masih merasa takut jika sampai terlanjur membuka hati. Namun akhirnya ya harus merasakan yang namanya ditinggalkan. Seumur hidup, Hani jelas sudah tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Jadi, Hani jelas tidak mau mengulang hal itu di dalam hidupnya lagi. Faisal benar-benar muncul kembali di kantor itu seperti yang sudah diduga oleh semua orang. Faisal tampak bingung karena keadaan kantor itu sudah sepi. Bahkan, mobil yang dipakai oleh anggota timnya serta tim medis yang ia datangkan juga sudah tidak ada di halaman parkir kantor tersebut. Rian mendekat pada Faisal yang kini sedang menyimpan beberapa kantong makanan untuk karyawan. Kenapa keadaan sangat sepi seperti ini? Kemana semua karyawan dan karyawati yang tadi ditahan agar tidak pulang dulu? Tanya Faisal. Mereka semua sudah kami pulangkan, Pak Faisal. Setelah pekerjaan kami selesai setengah jam yang lalu, kami semua memutuskan untuk memulangkan mereka agar bisa beristirahat setelah melewati hari yang mencekam, jawab Tari mewakili yang lainnya. Loh, lalu semua makanan yang dibeli oleh Pak Rian ini bagaimana? Tenang saja Pak Faisal, aku sudah menelepon salah satu panti asuhan yang berada di dekat sini. Nanti aku akan ke sana untuk membagikan semua makanan itu. Maaf apabila aku merepotkan. Tapi aku benar-benar tidak tahu kalau pekerjaan tim ini akan selesai dengan cepat seperti ini dan tersangka bisa diamankan oleh semua anggota Pak Faisal yang bertugas, jelas Rian. Faisal kini tampak mencari-cari di mana keberadaan Siva maupun Raja. Semua orang tahu apa yang tengah dicari oleh Faisal, namun mereka berusaha untuk tidak membahasnya. Mereka berupaya untuk berpura-pura sibuk dengan urusan masing-masing agar Faisal tidak perlu bertanya-tanya. Jadi, karena pekerjaan kami sudah selesai, maka kami sekarang akan pamit Pak Faisal. Untuk urusan administrasi, Bapak bisa transferkan saja seperti biasanya. Kami harus segera pulang sebelum waktu sholat maghrib tiba. Tidak enak kalau sampai kami mendapati waktu maghrib di jalan, ujar Tari. Tunggu dulu, cegah Faisal agar tidak ada yang langsung pergi dari hadapannya. Di mana Siva saat ini? Kenapa dia dan Raja tidak ada di sini?
Bukankah biasanya kalian pulang bersama-sama mereka jika sudah menyelesaikan pekerjaan itu ya? Wajah Faisal menunjukkan kecurigaan yang teramat sangat jelas ketika mengajukan pertanyaan tersebut. Mereka orang-orang yang berada satu tim dengan Siva dan juga Raja maupun Rian berusaha menjaga ekspresi masing-masing agar tidak ketara jika ada kesengajaan mengenai tidak adanya Siva dan Raja saat itu. Oh, Siva dan juga Raja sudah pulang duluan, Pak Faisal. Paman dan juga bibiku serta ibunya Raja menelepon mereka berdua tadi setelah pekerjaan kami selesai. Mereka diminta pulang lebih awal oleh orang tuanya masing-masing, ya karena harus menjalani proses pingitan sebelum mereka menikah 2 hari ke depan. Jelas Rosyid mengikuti saran yang Hani berikan tadi. Mendengar hal itu, tentu saja Faisal ingin sekali marah besar. Ia menyesal karena membantu Rian untuk membeli makanan, sehingga dirinya tidak punya kesempatan untuk bicara lagi dengan Siva. Padahal, ia sudah punya rencana yang seharusnya bisa membuat Siva memikirkan ulang keputusannya untuk menikah dengan Raja. Tapi, karena dirinya pergi membeli makanan demi membantu Rian, akhirnya kesempatan itu menghilang dari hadapan Faisal. Ia ingin sekali menunjukkan amarahnya, namun di sisi lain, dirinya tetap fokus menjaga nama baik agar tidak terconteng dan agar tidak dikenal sebagai orang yang emosional. Jadi, Siva benar-benar akan menikah dengan Raja. Siva benar-benar tidak memberi kesempatan kepada... Iya Pak Faisal, Siva benar-benar akan menikah dengan Raja dan tidak ada kesempatan untuk Pak Faisal. Karena Siva sejak awal memang tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap Bapak, potong Hani dengan cepat. Jadi, kami sebagai sahabat-sahabat terdekat Siva maupun Raja, ia berharap agar Pak Faisal tidak lagi melakukan upaya pendekatan apapun seperti yang Bapak lakukan tadi siang. Berusaha mengadu domba antara Siva dan juga Raja jelas bukan pilihan yang tepat Pak Faisal. Raja sudah mengenal Siva dengan baik dan Siva sendiri tidak pernah merasa takut jika ada seseorang yang berusaha ingin mengadu domba dirinya dengan Raja. Kami harap Bapak sudah paham kan dan kami boleh pulang sesegera mungkin. Tambah Mika dengan wajah ramah seperti biasanya. Faisal jelas tidak bisa lagi berkata apa-apa setelah ucapannya benar-benar dihentikan oleh Hani dan Mika. Sejak dulu Hani dan juga Mika memang selalu saja menjadi penghalang ketika dirinya berusaha mendekati Siva. Namun anehnya, kedua orang itu justru tidak menghalang-halangi sama sekali ketika Siva dan juga Raja terus saling mendekat. Seakan-akan mereka menunjukkan melalui sikap tentang siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh mendekat kepada Siva. Mari Pak Faisal, kami akan pulang duluan. Assalamualaikum, pamit Tari mewakili yang lainnya. Waalaikumsalam, balas Faisal dengan dingin. Aku akan mengantar mereka sampai ke parkiran sebentar Pak Faisal. Nanti aku akan kembali lagi ke sini, ujar Rian. Faisal hanya mengangguk dan kemudian membiarkan Rian ikut keluar dari kantor itu bersama Rosyid, Mika, Hani, Tari, dan Batagor. Pria itu sendiri kini mengepalkan kedua tangannya bulat-bulat setelah tidak ada lagi yang melihatnya. Kurang ajar kamu Siva. Lihat saja aku akan datang ke hadapanmu dan membuatmu meminta maaf atas sikap abaimu terhadapku selama ini. Geram Faisal penuh dengan kemarahan yang tidak bisa dijabarkan. Rian meminta Hani berhenti sejenak sebelum wanita itu masuk ke mobil milik Rosyid. Hani menatapnya dan mencoba menerka-nerka tentang apa yang akan dikatakan oleh Rian sekali lagi sebelum mereka berpisah hari itu. Aku serius soal ingin pergi ke pernikahan Raja dan Siva bersama kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk bisa pergi bersama kamu. Angkatlah teleponku jika aku menelepon, karena aku akan menjemputmu agar kita bisa berangkat bersama. Kamu tidak perlu malu akan hal apapun itu, Hani. Demi Allah, aku tidak akan menilai kamu dari sesuatu yang kurang pada dirimu. Aku suka sama kamu, dan aku benar-benar serius ingin mengenalmu lebih dekat lagi. Aku tidak akan memaksamu, maka dari itu aku ingin kamu juga mengenalku lebih dekat sebelum aku akhirnya melamarmu dan menikahimu. Tutur Rian tidak lagi ingin berbasa-basi. Hani tidak menemukan kebohongan di dalam setiap kata yang diucapkan oleh Rian saat itu.
Hal itu membuatnya sulit untuk mengucapkan sebuah penolakan seperti yang biasanya ia ucapkan kepada laki-laki yang berusaha mendekatinya. Tapi bagaimanapun, Hani merasa harus berusaha membuat Rian berhenti di tempatnya agar tidak perlu ada kecewa saat semuanya ini sudah terlanjur terbuka. Rian kini bisa melihat Hani tersenyum dengan tenang di hadapannya. Namun, entah apa arti dari senyumannya yang tenang tersebut. Kamu mungkin bisa menerima aku apa adanya, Rian. Aku juga yakin akan hal itu. Tapi dalam hidup ini tidak selalu tentang kita berdua ketika akhirnya memutuskan untuk menikah. Ada juga campur tangan keluarga di dalamnya. Dan keluarga kamu belum tentu bisa menerima aku apa adanya seperti kamu menerimaku. Aku harap kamu paham dengan apa yang aku katakan saat ini, dan mulailah berhenti untuk memikirkan hal yang mungkin sulit terjadi. Hani langsung pada inti yang paling ditakutkan olehnya. Rian terdiam setelah mendengar penjelasan tersebut. Tebakan Mika bahwa Hani akan berusaha menghindar mati-matian darinya jelas terbukti. Sesaat kemudian, Hani pun berbalik dan kemudian dia hendak membuka pintu mobil milik Rosyid. Aku sudah hidup sebatang kara sejak masih TK, Han. Ucapan Rian sukses membuat tubuh Hani merinding dalam sekejap. Wanita itu pun berbalik kembali dan menatap langsung ke arah Rian untuk melihat ekspresi pria itu sekali lagi. Rian berusaha tersenyum di hadapan Hani, meski saat itu ia harus membahas soal luka masa lalunya. Kedua orang tuaku bercerai dan masing-masing memutuskan menikah lagi. Aku tidak ikut siapa-siapa di antara mereka. Aku dirawat oleh almarhum kakek dan juga almarhumah nenekku. Ayah dan juga ibu kandungku kini juga sudah meninggal. Jadi aku rasa tidak akan ada siapapun dari pihak keluargaku yang akan menilai kekuranganmu. Tapi kalau kamu memang tidak mau aku mendekat, aku akan tetap terima. Mungkin memang bukan aku yang kamu cari. Rian pun berjalan mundur perlahan dari hadapan Hani. Hati-hati di jalan, Han. Salam untuk Siva dan juga Raja. Sampaikan ucapanku untuk mereka. Selamat menempuh hidup baru dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Kaca mobil di belakang Hani pun terbuka dengan cepat sehingga wajah Mika bisa terlihat dengan jelas. Kita duluan ya, Han. Pamit, Mika. Tolong antar Hani sampai rumahnya ya, Mas Rian, tambahnya. Rosyid pun langsung tancap gas dan benar-benar meninggalkan Hani yang masih mematung di tempatnya. Seharusnya Hani jelas langsung meledak saat itu juga dan mengeluarkan sumpah serapah kepada Mika dan juga Rosyid. Namun kali itu Hani jelas sudah kehabisan tenaga dan kata-kata untuk melakukannya. Enggak usah dengar apa yang Mika katakan. Aku akan naik taksi, ujar Hani saat kembali bertatap muka dengan Rian. Jangan coba-coba, Hani. Kamu akan aku antar pulang, tegas Rian, seraya meraih tangan Hani untuk digenggam dengan eratnya. Sebuah taksi kemudian baru saja tiba di halaman villa milik keluarga Adinata. Mila mengintip sebentar dari jendela. Lalu dia segera membukakan pintu meski belum tahu siapa yang datang saat itu. Raja dan juga Siva. Mereka pun keluar dari taksi tersebut setelah membayar ongkos perjalanan. Mereka berdua kini berjalan bersama menuju ke arah teras villa tersebut. Mila jelas langsung menyambut mereka berdua dengan penuh senyum bahagia. Assalamualaikum, Bu. Sapa Siva dan juga Raja seraya mencium tangan Mila bergantian. Waalaikumsalam. Kalian kok kesini naik taksi? Bukannya tadi kalian pergi bersama Rosyid dan juga yang lainnya ya? Tanya Mila sedikit heran. Sebenarnya kita berdua bisa saja mau pulang sama-sama, Bu. Tapi tadi masalahnya Rosyid dan juga yang lainnya harus menunggu kedatangan Kapolsek Tanjung Duren lebih dulu setelah pekerjaan kami selesai, Bu. Jelas Siva. Dan karena kami berdua tadi sudah berjanji akan langsung pulang setelah pekerjaan kami selesai, ya maka dari itulah kami memilih pulang duluan menggunakan taksi. Tambah Raja melengkapi penjelasan Siva. Mila pun tampak lega setelah mendengar penjelasan tersebut. Kini Raja dan juga Siva pun ikut masuk ke villa tersebut bersama Mila. Retno tampak masih memeriksa daftar nama yang akan diundang dan dicocokkan dengan undangan itu sendiri.
Siva langsung duduk di samping Retno dan mulai membantunya memeriksa undangan tersebut. Calon pengantin kok malah ikutan ngurus undangan sih? Pergilah beristirahat, biar ibu dan juga kedua orang tuamu saja yang mengurus semua undangan ini, saran Retno. Nggak apa-apa bu, aku nggak merasa lelah kok. Aku bantu sedikit agar ibu juga bisa istirahat, tanggap Siva atas saran yang Retno berikan. Mila kini kembali bergabung di ruang depan setelah memberitahu Faris bahwa Siva dan juga Raja sudah pulang. Faris kini ikut duduk tepat di samping Raja yang sejak tadi duduk sendirian. Ada yang ingin kami sampaikan pada kalian berdua, ujar Faris. Perhatian Raja dan juga Siva pun mendadak teralih. Mereka berdua langsung menatap ke arah Faris dan tampak ingin tahu ada apa. Tadi siang saat kami baru kembali dari tempat percetakan undangan, kami mendapat pesan suara pada telepon rumah. Pesan suara itu berasal dari Bu Ambar Bareksa, ujar Faris. Siva kemudian langsung mengernyitkan keningnya selama beberapa saat. Tante Ambar Bareksa, ada perlu apa Tante Ambar dengan keluarga kita ini sehingga meninggalkan pesan suara? Tanyanya. Faisal pun menatap Mila selama beberapa saat sebelum akhirnya kembali menatap Siva. Bu Ambar mendadak berniat ingin menjodohkan Vano dengan kamu, jawab Faris. Hah? Apa? Siva pun langsung tertawa tertahan-tahan saat mendengar jawaban ayahnya. Raja tampak tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi saat mengetahui hal itu dan juga hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Ia jelas merasa tidak habis pikir dengan kelakuan dari keluarga Bareksa yang menurutnya ya agak ajaib. Terus calon anak Vano dengan Rene bagaimana nasibnya? Kalau Vano mendadak dijodohkan denganku, Tante Ambar memang enggak punya perasaan atau bagaimana sih? Kok aneh betul kelakuannya? Dia jelas sudah akan mendapatkan seorang cucu jika Vano bertanggung jawab dan menikahi Rere. Kok bisa-bisanya Tante Ambar malah ingin menjodohkan Vano dengan wanita lain? Heran Siva. Kami juga sama herannya seperti kamu. Maka dari itulah ayah dan juga ibumu memutuskan untuk mengadakan akad nikah kalian di villa ini. Selain untuk menghindari datangnya keluarga Bareksa dan keluarga Hardiman secara bersamaan untuk mengacaukan akad nikah kalian ini. Hal ini juga bisa membuat mereka frustasi karena hanya akan bertemu dengan kita pada saat acara resepsi pernikahan kalian di gedung yang sudah dipesan, jelas Retno. Iya, jelas itu adalah ide yang sangat bagus, Bu. Aku dan juga Raja, ia juga tidak keberatan sama sekali jika akad nikahnya hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat saja. Biarlah para tamu bertemu dengan kami di acara resepsi pernikahan saja, demi kebaikan kita bersama. Tanggap Siva benar-benar positif. Ya sudah kalau begitu, segeralah kalian bersih-bersih diri. Sebentar lagi waktu sholat maghrib akan tiba. Raja dan juga calon ibu mertuamu juga akan menginap di rumah sebelah. Agar 2 hari ke depan kamu dan juga Raja bisa langsung diurus oleh tim perias pengantin tanpa perlu menunggu waktu lama akibat perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh mereka untuk sampai ke villa ini, ujar Mila. Rosid dan juga Mika jelas memasang wajah sebal setengah mati pada pagi itu ketika tiba di villa milik keluarga Adinata. Tari, Hani, dan juga Rian jelas hanya bisa menahan tawa mereka agar tidak perlu ada yang merasa terganggu. Pingitan macam apa ini Tante? Pingitan kok cuma beda pintu rumah saja? Coba Tante lihat, itu Siva dan juga Raja masih bisa saling lihat dari jendela kamarnya masing-masing, protes Rosid dengan penuh kegemasan. Faris pun tertawa saat mendengar protes yang Rosid layangkan. Ia jelas sudah menduga kalau Rosid akan menjadi orang nomor 1 yang protes mengenai pingitan yang dijalani oleh Siva dan juga Raja. Lebih baik begini Ras, daripada om dan tantemu harus menyambut kedatangan keluarga Bareksa yang berencana ke rumah hari ini, ujar Faris dengan santai. Tapi enggak sampai pingitan harus berseberangan jendela kamar dong. Itu sih masih sama saja dengan mereka tidak dipingit sama sekali. Mika ikut protes sambil membuka lembaran kertas kado yang ia dapat dari mobilnya. Mika pun segera berjalan menuju ke jendela kamar Raja.
lalu segera menutup jendela itu dari luar menggunakan kertas kado yang dipegangnya. Raja tampak melancarkan protes dari dalam kamarnya, namun Mika memilih tidak memperdulikannya. Mila, Faris, maupun Retno kini tertawa dengan kompak bersama Tari dan juga Hani. Wah, Mika memang selalu penuh dengan persiapan dalam hidupnya. Bisa-bisanya dia punya kertas kado sehingga dia bisa menutup jendela kamar raja dari luar pintu. Ungkap Rian tidak habis pikir. Sudahlah, jangan terus-terusan menggoda calon pengantin. Sekarang tugas kalian adalah menyebar undangan ke semua alamat yang ada di dalam daftar, ujar Mila, seraya menyerahkan daftar alamat ke tangan Tari, Hani, dan juga Roshid. Mika kembali mendekat setelah selesai menutup jendela kamar raja. Tari pun segera memberikan daftar alamat ke tangan Mika karena Mika akan pergi membagikan undangan ke arah yang berbeda. Ya sudah, oke kalau begitu. Tim pembagi undangan akan terbagi 3. Tim 1, aku dan juga Tari. Tim 2, Hani dan Mas Rian. Tim 3, Mika dan juga kejombloannya, ujar Roshid. Kedua mata Mika pun langsung sontak terbelalak usai mendengar apa yang Roshid katakan. Pria itu hendak membalas Roshid, namun Faris dengan cepat menyuapkan kue lapis legit ke dalam mulut Mika saat terbuka. Gimana? Enakan lapis legitnya? Tanya Faris. Aku mau membalas Roshid. Kenapa malah Om suapin lapis legit? Protes Mika. Telan dulu makanannya, Mik, saran Rian yang kemudian langsung menggiring Mika menuju ke mobil. Tari dan juga Hani kini benar-benar tertawa tanpa ampun. Mereka berdua sudah tidak bisa lagi menahan diri betapa tersiksanya ataupun menderitanya Mika pagi itu. Ramadi dan juga Vano sudah siap akan berangkat ke rumah keluarga Adinata. Hanya perlu menunggu Ambar selesai berpakaian pagi itu. Kedua pria tersebut sedang duduk di ruang depan saat menunggu. Ambar pun kemudian muncul tidak lama kemudian dari lantai atas setelah terlihat sangat siap untuk berangkat. Ayo, sebaiknya kita pergi sekarang juga, ajak Ambar. Ayo, Papa sudah siap kok ini dari tadi, tanggap Ramadi. Vano tampak bersemangat saat kedua orang tuanya benar-benar akan membantunya untuk mendapatkan Syifa. Baru saja mereka akan keluar dari rumah, pintu depan mendadak dibuka dari luar oleh asisten rumah tangga. Sosok Hani bersama seorang pria yang tidak lain adalah Rian terlihat dengan jelas oleh Ambar, Ramadi, dan Vano. Maaf Tuan, Nyonya, ada tamu yang datang nih untuk mengantarkan undangan. Oh iya Bi, terima kasih sudah mengantar tamunya, jawab Ambar seperti biasanya. Setelah asisten rumah tangga itu pergi, Hani dan juga Rian pun dipersilakan masuk oleh mereka. Assalamualaikum, Bapak Ramadi dan juga Ibu Ambar Bareksa, sapa Hani dengan sopan. Waalaikumsalam, jawab Ambar, Ramadi, dan Vano dengan kompak. Kami berdua adalah perwakilan dari keluarga Adinata. Kami datang ke sini untuk mewakili Bapak Faris dan juga Ibu Mila untuk mengantarkan undangan pernikahan putri mereka yang tidak lain adalah sahabat kami, yaitu Syifa Adinata. Insya Allah, Syifa akan menikah besok pada pukul 8 pagi secara private dan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga serta sahabat dekat kedua mempelai saja. Keluarga Adinata mengharapkan kedatangan Bapak Ramadi, Ibu Ambar, dan juga putra kalian yaitu Vano pada acara resepsi pernikahan Syifa yang akan diselenggarakan pada pukul 11 siang di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, ujar Hani seraya menyodorkan undangan mewah ke hadapan Ramadi dan Ambar. Vano yang sudah tahu bahwa Syifa memang akan menikah dengan raja mendadak merasa geram karena tidak bisa mendapat kesempatan untuk merebut Syifa dari raja. Sementara Ramadi dan Ambar kini menerima undangan tersebut sambil berusaha tersenyum palsu di hadapan Hani dan juga Rian. Mereka jelas kaget dengan kabar pernikahan itu karena mereka baru berencana ingin menjodohkan Vano dengan Syifa. Syifa mau menikah besok. Kok bisa cepat sekali dia memutuskan menikah setelah putus dari Gani Catmiko?
Tanya Ambar, tampak ingin tahu lebih banyak. Mendengar pertanyaan dari Ambar tersebut membuat Hani teringat pesan yang disampaikan oleh Faris, Mila, dan Retno tadi pagi. Mereka berpesan agar selalu menjawab bahwa pernikahan Siva dan Raja ini akan terjadi karena hasil dari rencana perjodohan dua keluarga. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari tuduhan perselingkuhan yang mungkin saja akan dilayangkan kepada Siva jika merasa tidak terima karena akhirnya Siva menikah dengan Raja. Kebetulan, keluarga Adinata dan juga keluarga Wiratama sepakat menjodohkan Siva dan juga Raja beberapa hari lalu, Bu Ambar. Siva dan juga Raja kemudian menyetujui dengan perjodohan itu. Sehingga kedua belah pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk segera menikahkan mereka berdua. Jelas Hani untuk memuaskan rasa ingin tahu Ambar. Oh begitu rupanya. Ternyata keluarga Wiratama sudah lebih dulu mengajukan rencana perjodohan kepada keluarga Adinata. Ujar Ambar berupaya bersikap tenang, meski di dalam hatinya tengah merasa kesal akibat kalah cepat. Kalau begitu kami berdua permisi dulu Bapak Ramadi, Ibu Ambar. Kebetulan kami masih harus mengantarkan undangan kepada keluarga lainnya. Pamit Hani. Ya baiklah, terima kasih ya atas undangannya. Tolong sampaikan salam kami untuk keluarga Adinata maupun keluarga Wiratama. Balas Ramadi. Insya Allah akan kami sampaikan Pak Ramadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Hani dan juga Rian keluar dari rumah itu, Vano pun segera mengejar langkah mereka hingga ke halaman rumah tempat Rian memarkirkan mobilnya. Tunggu sebentar, pinta Vano. Hani dan juga Rian pun berhenti untuk menoleh ke arah Vano yang masih berjalan ke arah mereka. Pria itu kemudian benar-benar berhenti di hadapan Hani dan juga Rian dengan ekspresi kesal yang tidak bisa disembunyikan. Katakan, apa yang membuat Siva langsung setuju ketika dijodohkan dengan Raja? Dia tidak pernah kenal dekat dengan Raja sebelumnya, iya kan? Bahkan saat dijodohkan dengan Gani, dia tampak tidak terlalu antusias. Kok bisa dia mendadak mau dinikahi oleh Raja? Tanya Vano. Rian merasa pertanyaan itu sangat kasar dan membuatnya hendak membalas apa yang Vano pertanyakan di hadapan Hani. Namun Rian urung melakukannya ketika Hani dengan cepat memberi tanda padanya untuk diam. Ada hal yang membuat Siva dengan cepat menyetujui perjodohan yang dilakukan oleh keluarga Wiratama. Hal itu adalah inti yang paling penting yang dicari oleh Siva dari seorang pria. Siva bersedia menerima perjodohan dengan Raja karena pria itu tidak pernah berkelakuan buruk, tidak pernah berselingkuh, tidak pernah berpacaran sebelumnya dengan wanita manapun, dan juga tidak pernah mengambil wanita manapun lalu tidak bertanggung jawab. Aku harap Anda sudah paham betul kan dengan semua pertimbangan yang Siva putuskan. Permisi, pamit Hani, tanpa pernah kehilangan senyumannya. Pintu rumah keluarga Jatmiko terbuka lebar saat Rosyid dan juga Tari datang pagi itu. Rosyid menyerahkan undangan ke tangan Tommy di hadapan Arlita dan Gani yang ikut menyambut kedatangannya. Keluarga Adinata dan juga keluarga Wiratama mengharapkan kedatangan Anda sekeluarga pada acara resepsi pernikahan putri dan juga putra mereka yang tidak lain adalah sepupu serta sahabat kami, Siva Adinata dan Raja Wiratama. Resepsi pernikahan itu akan dilaksanakan besok pada pukul 11 siang di Ritz-Carlton, Jakarta, ujar Rosyid. Secepat itu Siva memutuskan menikah setelah putus hubungan pertunangan dariku. Geram Gani sama sekali tidak berusaha menyembunyikan rasa marahnya. Itu keputusan kedua belah pihak keluarga yang menjodohkan mereka. Keluarga Adinata dan keluarga Wiratama tidak ingin membuang-buang waktu setelah Siva dan Raja menyetujui rencana perjodohan itu. Apalagi mereka berdua selalu saja sibuk bekerja dan sulit meluangkan waktu. Tari menjelaskan dengan tenang. Ya, seperti yang kamu tahu tentang Siva selama ini, bahwa dia gila kerja dan bahkan gila kerjanya itu sempat kamu jadikan alasan untuk membenarkan perselingkuhanmu dengan Rere. Maka dari itulah diputuskan oleh kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan mereka saat mereka punya waktu luang dari pekerjaan. Dan menurut kami, Siva jelas sangat cocok bersanding dengan Raja daripada dengan kamu.
Kamu jelas tidak akan bisa memahami pekerjaan Siva seperti bagaimana raja memahami pekerjaan yang Siva jalani. Jelas Rashid, sekaligus menyisipkan ejekan halus kepada Gani. Tommy jelas sadar bahwa keadaan akan memanas jika Gani terus dibiarkan bicara. Untuk itulah ia segera memberi tanda pada Arlita untuk membungkam mulut Gani. Tolong, jangan diambil hati tentang apa yang putra kami tanyakan barusan. Sampaikan salam kami kepada keluarga Adinata dan juga keluarga Wiratama. Kami akan datang di acara resepsi pernikahan Siva dan Raja besok siang, ujar Tommy berusaha mendamaikan suasana. Tidak masalah, Pak Tommy Chatmiko. Kalau begitu, kami berdua permisi dulu ya. Masih ada banyak urusan dan juga undangan yang harus kami antarkan. Assalamualaikum, pamit Rashid. Iya, silakan. Waalaikumsalam, balas Tommy dengan cepat. Rashid dan juga Tari pun segera keluar dari rumah itu. Tommy mengantar mereka sampai ke halaman rumah. Gani kini benar-benar tampak hancur saat melihat undangan mewah atas nama Siva dan Raja yang ada di atas meja ruang tamu. Arlita sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Gani. Segalanya jelas sudah tidak bisa diperbaiki dengan Siva meski mereka memaksa. Di rumah lain, tepatnya di rumah keluarga Hardiman, undangan pernikahan Siva dan Raja juga telah diterima oleh Harun dan Anita. Rere menatap marah dari bagian dalam rumah. Wanita itu memilih untuk tidak keluar menemui Mika yang datang mengantarkan undangan pernikahan tersebut. Ijab kabulnya akan diadakan secara privat besok pada pukul 8 pagi. Resepsi pernikahan yang mereka akan laksanakan itu pada hari yang sama, pukul 11 siang di Ritz-Carlton, Jakarta. Keluarga Adinata dan keluarga Wiratama sangat mengharapkan kedatangan Anda sekeluarga pada acara resepsi pernikahan putri dan putra mereka, ujar Mika yang menyampaikan dengan tenang. Mereka sibuk mengurus pernikahan Siva, sementara keponakan mereka sendiri sama sekali tidak diurus. Dasar mereka itu. Mika pun tersenyum. Insya Allah Tante Mila dan juga Om Faris akan mengurus pernikahan Rere jika dia akan menikah. Tapi yang jadi pertanyaan lagi bagi Om Faris dan juga Tante Mila saat ini adalah siapa yang akan menikahi Rere dan apakah Rere akan segera menikah? Kalau jawabannya sudah ada, mereka akan membantu Anda berdua dalam semua urusan pernikahan tersebut. Setauku mereka bahkan sudah memilihkan undangan pernikahan untuk Rere sebelum insiden fatalnya pertunangan Rere dengan Gani terjadi. Kehamilan Rere adalah sebuah kabar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, terlebih karena anak dalam kandungannya bukanlah anak Gani. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, untuk kalian yang belum menyimak video di part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian ini mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu merupakan bentuk support kalian untuk channel ini. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya tentu saja seperti biasanya banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Yang baik ya kalian ambil, yang buruk ya kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Untuk kalian yang memiliki cerita pengalaman horor bisa kalian kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya saya akan bacakan seperti video ini dan juga video-video sebelumnya ya teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.